Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari netizen, jika tidak disurvei atau jika tidak di ground checking, tidak didatangi rumahnya oleh pendamping PKH, kira-kira besok bantuannya akan cair lagi atau tidak di tahap 2? Nah, pertanyaan ini ada beberapa sobat netizen yang sudah bertanya di kolom komentar ya, yang menanyakan bahwasannya rumahnya belum didatangi, ya, belum disurvei. Padahal tetangganya sudah, tapi dia belum ataupun tidak disurvei. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti akan dicoret ataukah nanti tidak cair lagi? Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan itu, saya kira jangan khawatir terlebih dahulu Bapak Ibu, karena pada video kali ini saya akan memberikan penjelasannya kepada Anda semua dan berikut keterangan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya masih seputar info survei atau ground checking ya. Akan saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya sebelumnya pada awal Maret kemarin Kementerian Sosial sudah memberikan tugas kepada pendamping PKH untuk melakukan ground checking ya, di mana kegiatan ground checking ini dimulai dari awal Maret sampai nanti targetnya di akhir Maret tahun 2025 alias 1 bulan full. Nanti pendamping akan door to door atau akan mendatangi rumah penerima bansos ataupun non bansos satu persatu. Nah, pada kegiatan ground checking ini nanti pendamping sudah dibekali yaitu sistem atau aplikasi pada HP masing-masing. Nah, pada aplikasi itu yang bernama Sigma Mobile, di mana nanti pendamping akan melakukan cek sesuai data yang tertera di dalam aplikasi. Sehingga nanti pendamping tidak bisa serta-merta melakukan ground checking jika namanya tidak ada di aplikasi. Sehingga nanti pendamping akan melakukan ground checking sesuai nama yang tertera atau yang muncul di aplikasi yang sudah dipegang oleh pendamping. Nah, dalam satu pendamping biasanya memperoleh sekitar ada yang 300, 400, bahkan ada yang 500 data. Berikutnya Bapak Ibu, kegiatan ground checking itu biasanya ketika datang ke satu rumah itu membutuhkan waktu 15 menit, bahkan ada yang sampai setengah jam, bahkan ada yang sampai 1 jam. Sehingga dalam satu kunjungan ke satu rumah biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya foto rumah saja ataupun foto lantai ataupun hanya foto-foto itu, tapi banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan di sistem itu. Baik nanti gajinya berapa, pendapatannya apa, punya penghasilan apa ya, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu, ya banyak sekali. Berikutnya nanti terakhir juga dilengkapi dengan foto. Dan juga Bapak Ibu, sistem itu, ya sistem yang dipegang oleh pendamping, nanti akan melihat titik GPS. Artinya nanti ketika Anda disurvei di rumah itu, foto yang diupload oleh pendamping nanti akan kelihatan dari sistem satelit atau GPS, di mana lokasi Anda dan sebagainya. Sehingga sistemnya tidak bisa bohong. Nanti ketika ada tim survei yang lain untuk datang ke situ sudah ada titik GPS-nya sehingga bisa langsung dituju di situ. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya. Berikutnya terkait bagaimana nasib yang tidak didatangi oleh pendamping ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ground checking ini sekali lagi saya sampaikan yang akan diupdate datanya tidak hanya penerima bansos. Saya ulangi, tidak hanya penerima bansos, tapi non-bansos atau warga umum yang masuk dalam kriteria kemiskinan juga dilakukan ground check atau konfirmasi ulang. Jadi nanti ada penerima bansos yang didatangi, juga ada warga umum non-bansos yang juga didatangi. Ya gitu. Berikutnya Bapak Ibu akan saya kasih info, tidak semua penerima bansos ya, tidak semua penerima bansos yang akan didatangi.
Jadi katakan di lingkungan itu ada 100 orang penerima bansos. Mungkin yang didatangi hanya 20, 30. Sesuai dengan data yang diinput itu di dalam sistem Sigma Mobile ya. Selebihnya nanti ada warga umum non-bansos yang juga didatangi ya. Lalu kaitannya apakah nanti akan ada kaitannya dengan pencairan tahap 2? Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan surat ini, ya, itu menyebutkan kegiatan ground checking ini sebagai pemutakhiran data DTSEN, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang didatangi itu adalah nama-nama yang sudah terpilih oleh sistem, yang mungkin datanya oleh sistem itu dianggap belum update. Ya, mungkin ada data yang belum update, sehingga harus diupdate ulang atau didatangi oleh petugas atau pendamping PKH kali ini ya. Nah, begitu. Jadi yang mungkin tidak didatangi atau belum didatangi, kemungkinan besar datanya sudah update di data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Begitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ini tidak ada kaitannya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan surat tidak menyebutkan untuk pencoretan atau pengusulan bansos, tidak ada. Saya ulangi, sesuai dengan surat yang disampaikan di sana tidak disebutkan untuk pencoretan ya. Jadi kalau tidak didatangi apakah nanti akan dicoret? Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu nanti kalau ada informasi yang beredar kalau tidak didatangi berarti tidak cair. Nah, itu informasinya hoax atau tidak benar. Jangan percaya ya, jangan percaya. Saya kira yang nanti akan didatangi penerima bansos juga tidak banyak jumlahnya. Masa iya yang tidak didatangi semua akan tidak cair, kan tidak logis ya. Artinya yang didatangi ini Bapak Ibu ya, yang didatangi itu mungkin saja menurut saya terindikasi oleh sistem ada data yang belum update. Mungkin secara ekonomi diduga sudah sejahtera harus diupdate ulang. Apakah benar sejahtera ataukah tidak? Gitu loh Bapak Ibu ya. Juga ada penerima-penerima yang sudah meninggal, terindikasi meninggal dunia. Dipastikan apakah benar meninggal ataukah masih hidup lah intinya ya. Gitu. Jadi ini konfirmasi ulang Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk pemutakhiran data. Ingat, yang didatangi oleh pendamping PKH nantinya adalah warga umum dan juga sebagian penerima bansos. Yang tidak didatangi, tenang saja, tidak usah khawatir, insya Allah masih bisa cair bantuannya ya. Nggak mungkin nanti kalau tidak didatangi semua tidak cair, itu juga akan aneh ya. Yang penting Anda santai saja. Insya Allah nanti penyaluran tahap 2 berdoa saja bisa berjalan dengan lancar dan maksimal ya. Baik, mungkin itu. Oh ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, intinya petugas yang hadir di daerah Anda itu tujuannya bukan untuk pendaftaran bansos baru dan bukan untuk pencoretan. Tujuannya adalah untuk update data ya, update data. Datanya yang diupdate sudah masuk ke dalam HP masing-masing pendamping sehingga pendamping nanti akan datang sesuai dengan yang sudah tertera di sini. Bagi yang tidak didatangi tidak usah khawatir, tidak usah panik. Insya Allah nanti masih tetap cair, berdoa saja ya. Karena tidak ada informasi terkait pencoretan. Jika ada itu berarti masih tidak benar atau hoax karena tidak ada surat resminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.